sekolah dasar. Apakah kalian sudah siap? Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep pengukuran panjang dan berat menggunakan satuan baku, serta mampu melakukan pengukuran benda di lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini diharapkan 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pengukuran panjang dan berat. 2. Siswa dapat mengenali dan menggunakan satuan baku untuk mengukur panjang dan berat. 3. Siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang dan berat benda. 4. Siswa dapat memecahkan masalah sederhana yang berkaitan dengan pengukuran panjang dan berat di kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas. Materi yang pertama yaitu pengukuran panjang dengan satuan baku. Pernahkah kalian mengukur benda-benda di rumah kalian? Dan dengan apa kalian mengukur? Oke, gimana? Apakah kalian pernah mengukur benda-benda di rumah? Pernah. Apa contohnya? Coba sebutkan satu, Alia. Baju. Terus bagian. Mengukur meja. Meja tamu ya? Kalau Doriki? Kursi. Kursi. Terus dengan apa kalian mengukurnya? Kalau aku pakai meteran baju. Meteran baju. Kalau bagian? Menggunakan pembaris. Sahabat Riki? Pakai meteran kayu. Oh, pakai meteran kayu. Selanjutnya. Baiklah, sekarang silakan ukur meja tempat duduk kalian dengan jengkal tangan. Nah, sekarang coba Ibu suruh kalian mengukur meja tempat duduk kalian dengan jengkal tangan ya. Berapa jengkal? Lalu hasilnya ditulis di buku. Oke, siap? Silakan dimulai. Sudah? Sudah tebel? Sudah? Sudah. Selanjutnya. Hasilnya ini tugas. Jika sudah, sekarang keluarkan penggaris kalian dan Nah, silakan keluarkan penggaris. Ukur berapa bagi meja kalian. akan ukur meja tempat duduk kalian dengan penggaris. Lalu tulis hasilnya di buku tugas. Ayo, dia pasti dapat penggaris kan? Pinjam ke temannya. Pinjam. Setelah itu, Sudah? Sudah? Oke, selanjutnya. silakan perhatikan dan bandingkan hasilnya. Apakah sama? Silakan perhatikan dan bandingkan hasilnya. Kalau tadi yang pakai jengkal tangan hasilnya berapa? Tuh, beda-beda kan? Coba sekarang yang pakai penggaris hasilnya berapa? 30. Loh, sama. Nah, itulah perbedaannya. Sekarang kita Jawabannya berbeda. Pengukuran dengan jengkal tangan tidak memiliki hasil yang akurat, sedangkan pengukuran dengan penggaris memiliki hasil yang lebih akurat. Itulah yang dinamakan pengukuran panjang dengan satuan baku. Jadi pengukuran panjang dengan satuan baku adalah kegiatan mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan yang diakui secara umum, seperti meter, sentimeter, atau milimeter, agar hasilnya akurat dan bisa dibandingkan. Berikut beberapa alat ukur untuk mengukur panjang dengan satuan baku, diantaranya penggaris, meteran, dan alat ukur tinggi badan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi hubungan antar satuan baku panjang. Bagaimanakah itu? Mari kita simak. Pernahkah kalian mengukur panjang benda dengan meteran? Apa satuan bakunya? Sentimeter atau meter? Dan pernahkah kalian mengukur benda dengan penggaris? Apa satuan bakunya? Sentimeter atau meter? Kedua alat ukur tersebut tentu memiliki perbedaan satuan baku. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ketika kita mengukur dengan penggaris, maka satuan baku yang didapat yaitu sentimeter. Dan jika kita mengukur dengan meteran, maka
kalian sudah siap? Pernahkah kalian periksa ke rumah sakit lalu dokter menyuruh menimbang badan? Dan dengan apa kalian menimbang berat badan? Nah, siapa di sini yang pernah ke rumah sakit? Oke. Di situ kalian disuruh menimbang berat badan nggak saat periksa? Berapa berat badan kalian? 25. Wah, 25 itu. Coba Selanjutnya. perhatikan gambar tersebut. Berapa berat badannya? Dan tahukah kalian satuan bakunya? Jadi, setiap berat benda memiliki Oke, coba lihat anak ini. Anak ini dia itu minimal berat badannya berapa? 64 kilogram. Dan di situ kilogramnya sebagai satuan baku. Jadi satuan bakunya apa? Kilogram. Selanjutnya. badannya. Dan tahukah kalian satuan bakunya? Jadi, setiap berat benda memiliki satuan baku. Satuan baku yang digunakan biasanya yaitu gram atau kilogram. Gram dapat ditulis dengan GR dan kilogram dapat ditulis dengan KG. Satuan gram digunakan untuk mengukur berat benda yang lebih ringan. Misalnya tepung, gula pasir, pensil, dan buku. Satuan kilogram digunakan untuk mengukur berat benda yang lebih berat. Misalnya berat badan, kartu berisi berat, dan kuat. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran berat benda dengan satuan baku adalah proses menentukan berapa berat suatu benda dengan menggunakan alat ukur dan satuan yang telah ditetapkan secara umum, standar, sehingga hasilnya akurat dan dapat dibandingkan. Oke, jadi di sini itu pengukuran berat benda dengan satuan baku itu proses menentukan suatu berat benda dengan alat yang akurat. Contohnya ada timbangan tadi ya. Nah, ini selanjutnya. Beberapa alat ukur untuk mengukur berat benda dengan satuan baku diantaranya yaitu timbangan kodok, timbangan digital, dan juga timbangan gantung. Mana yang timbangan kodok? Yang merah. Kalau yang timbangan digital yang mana? Yang tengah. Dan satunya lagi timbangan gantung. Selanjutnya. Baiklah, sekarang kita lanjut pembahasan tentang hubungan antar satuan berat. Sudah siapkan? Baiklah, sekarang perhatikan gambar ilustrasi orang menimbang telur. Berapa berat telurnya dan apa? Ya, coba perhatiin. Itu ada bapak-bapak menimbang telur. Berapa telurnya? 1 kilo. 1 kilo. Dia menimbang dengan timbangan apa itu namanya? Timbangan kotor. Selanjutnya, coba perhatikan ini. Sekarang perhatikan gambar ini. Berapakah berat telurnya dan apa satuan baku yang digunakan? Nah, berapa berat telurnya itu? 1000 gram, ya kan? Di situ dia menimbang dengan timbangan digital. Padahal aslinya berat telurnya sama loh. Kok bisa ya? Coba kita Sekarang kita bahas. Pada gambar pertama, orang tersebut menimbang telur dengan timbangan kodok dan hasilnya 1 kilogram. Sedangkan pada gambar kedua, orang tersebut menimbang telur dengan timbangan digital dan hasilnya 1000 gram. Padahal hasilnya berat telur tersebut sama. Mengapa bisa berbeda? Itulah yang dinamakan hubungan antar satuan baku berat. Mari kita bahas lebih detail. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 10 ons, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Selesai sudah pembahasan kita hari ini terkait pengukuran Oke, di sini dulu. Jadi hubungan antar satuan baku berat itu apabila 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Itu sebaliknya, apabila 1000 gram dia itu 1 kilogram. Makanya berat telur tadi itu sama aslinya, karena cuma beda di satuan bakunya saja. Selanjutnya
Iya, itu dimulai start. Nah, silakan pilih soal nomor berapa dulu? Satu. Oke, panjang sebuah meja adalah 150 cm. Berapa meter panjang meja tersebut? 15 meter, Bu. Ya, salah. Gak apa-apa, coba lagi. Ya, sebuah pensil panjangnya 17 cm. Jika dipotong 5 cm, berapa panjang pensil sekarang? Berarti 17 dikurangi 5, Betul. 12 cm, Bu. Oke, benar. Lagi. 3 meter berapa centimeter? Berapa? Berarti 300 cm. Oke, benar. Wih, Adia dapat nilai A. Oke, sekarang tapi Adia sudah dapat nilai A plus loh. Sekarang dia maju. Ya, Bu. Nih, sekarang Panjang pensil Dina adalah 12 cm. Gambar manakah yang cocok dengan pernyataan tersebut? Nah, coba perhatikan gambarnya. Bingung ya? Ya, salah. Gak apa-apa. Perhatikan lagi. Itu soalnya. Berat benda Dika 40 kg. Manakah gambar yang sesuai dengan pernyataan tadi? 40 kg. Ini kan. Oke, benar. Masih ada satu lagi? Di bawah ini yang bukan merupakan alat ukur panjang dan berat adalah Yang tidak. ini, Bu. Oke, benar. Oke, dia dapat A. Silakan kembali ke tempat. Oke, tadi Adia sudah dapat nilai A. Dia juga dapat nilai A. Sekarang Vicky ini dapat nilai berapa? Ayo silakan maju, Vicky. Nah, silakan pilih soal nomor 3. Nah, coba dibaca dulu. Urutkan benda dari yang terpanjang sampai terpendek. Dari yang terpanjang sampai terpendek. Nah, Iya, Bu. ya. Terus, Terpendek kan, Bu? iya, terpendek. Ini, Bu. Oke, selanjutnya. Urutkan berat benda berdasarkan bentuk dan bahannya dari ringan sampai berat. Berarti dari ringan dulu, ditaruh di atas. Oke, terus. Oke, benar. Lagi. Urutkan siswa terpendek sampai tertinggi. Dino 165 cm, Rika 154 cm, dan Haikal 170 cm. Ya, terus. Dari yang terpendek tuh. Ya, salah, gak apa-apa. Tapi tetap dapat nilai A. Selamat, Vicky. Oke, setelah mengerjakan kuis, sekarang Kita belajar. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. See you. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu mau tanya, tadi